Nabi walaupun ada perjanjian dengan beberapa pendeta Nasrani, perjanjian Najran itu Pak itu. Tapi tidak sempat Nabi mengucapkan selamat hari raya agama lain tuh Pak. Maka sampai Nabi wafat, sampai Khulafaur Rasyidin selesai, ada yang mengucapkan tuh Pak. Baru pada masa Imam Ahmad bin Hanbal tahun 825 Masehi Pak, ada seorang raja namanya Irbil. Ya karena datang, Raja boleh nggak? Ya Syekh, wahai guruku, saya mengucapkan selamat hari agama lain. Karena saya punya menteri, orangnya baik, orangnya adil, orangnya kerjanya bagus. Boleh nggak saya mengucapkan lebaran dia beberapa hari? Laka mubahun. Untukmu seorang itu boleh. Amma li sya'bika, adapun bagi rakyatmu faharamun, haram. Artinya yang boleh mengucapkan selamat hari agama lain di sebuah negara cuma satu orang tuh. Nah kan Ahmad bin Hanbal orang pertama yang apa istilahnya mengintercept itu Pak itu dalam fikih Islam. Boleh tidaknya mengucapkan selamat hari agama lain, maka ulama kesini semakin melebar membolehkannya. Contoh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang boleh bukan hanya kepala negara, tapi setiap muslim yang bertetangga dengan non muslim dan mereka satu frekuensi dalam mempertahankan tanah air ini. Fatwa ini dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab berbasis surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, tidak apa bagi kalian muslim berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak mengusir, selama mereka tidak menyerang Anda. Justru bahu-membahu berjuang mempertahankan tanah air, Pak. Saya tanya, non muslim di mana di muka bumi yang saat ini bahu-membahu dengan muslim mempertahankan tanah air, Pak? Palestina, di Gaza itu Pak. Maka Syekh Ahmad Yasin Pak itu datang beliau bawa nasi mandi, bawa roti itu Pak, diberikan kepada pendeta-pendeta. Kenapa? Karena satu frekuensi. Nah, Ahmad bin Hanbal sudah melebarkan, yang di bawahnya lebih melebarkan, termasuk guru saya Pak ketika saya di Darul Mustafa, Habib Umar bin Hafiz. Beliau membolehkan lagi Pak, semuanya juga boleh. Yang penting syaratnya ada border. Apa bordernya? Kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi dipaksa. Kasusnya kasus An-Nahl 106. Seorang Bilal bin Rabah disiksa. Apa kata Nabi? Bilang, lisannya keluarkan kalimat kekufuran, tapi hatinya tetap beriman. Hingga Allah turunkan An-Nahl 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Silahkan kasih tahu ke Bilal, lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat kekafiran tapi hatinya tidak. Dapat rukhsah nggak tuh Bilal Pak? Dapat rukhsah. Tapi diambil nggak rukhsah itu oleh Bilal? Enggak. Dia nggak mau yang masuk surga, hanya hatinya doang, lisannya juga pengen masuk surga tuh Pak. Nah semakin lebar nih siapa Pak? Habib Umar bin Hafiz. Nah sekarang tinggal posisi Bapak, terancam nggak kalau nggak ngucapin? Dipaksa nggak? Kalau nggak ngucapin, nah gitu tuh. Jadi yang membolehkan Ahmad bin Hanbal, syaratnya cuma pemimpin doang. Imam Nawawi, apa syaratnya? Sama non muslimnya satu frekuensi perjuangan. Turunkan lagi ke bawah Imam Habib Umar bin Hafiz. Ya, mengucapkan boleh bagi orang yang dalam kondisi terjepit. Posisi Bapak 1, 2, 3 yang mana Pak? Hah? Nggak ada tuh Pak. Dari mulai Habib Umar bin Hafiz Pak, nggak pakai syarat lagi itu Pak. Nggak pakai syarat lagi, itu kan cuma omongan doang. Hati mah enggak. Subhanallah. Nah ketika terjadi perselisihan seperti itu Pak, maka Bapak kembalikan lagi ke Rasulullah. Orang Nasrani, orang Yahudi zaman Nabi udah ada belum Pak? Sudah ada. Ada neraka khusus yang disiapkan oleh Allah Pak.
Bagi mereka udah tahu Nabi ngasih contoh, nggak melakukan. Apa nama nerakanya tadi Pak? Sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu kecuali Bapak posisinya tadi itu seperti Ahmad bin Hanbal, seperti Imam An-Nawawi atau seperti Habib Umar bin Hafiz Pak. Semuanya syarat dan ketentuan berlaku. Salat awalnya rukun salat itu posisi tubuh kita seperti apa Pak? Berdiri. Boleh nggak Bapak duduk? Boleh nggak Bapak duduk? Boleh. Syaratnya apa Pak? Sakit dulu, osteoporosis dulu Pak, asam urat dulu tuh Pak. Jadi itu bukan pilihan. Sholat silakan, mau berdiri boleh, mau nggak begitu Pak. Paham nggak? Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Atau mana suka. Sekarang orang umroh itu kan bisa pakai skuter tuh, tawaf tuh Pak ya. Ini kayaknya enak pakai skuter. Jangan begitu, bukan kayaknya enak, nggak begitu dong Pak. Subhanallah.